Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan PM 231501010. Di sini saya akan menjelaskan terkait basic switch and device configuration, yang mana terdapat empat perangkat, ada dua PC dan dua switch. Mungkin langsung saja untuk membuat topologi fisiknya. Di sini terdapat dua PC dan dua switch. Dan kita akan menyambungkan ke beberapa perangkat ini menggunakan copper strike untuk PC ke switch. Kita masukkan ke PC Ethernet dan kita hubungkan ke PC Ethernet 06 sesuai perintah yang ada. Lalu untuk PC kedua, sama kita masukkan ke switch menggunakan copper strike dan kita masuk hubungkan ke PC Ethernet 018. Dan untuk masing-masing switch kita hubungkan menggunakan eh, copper cross. Oke, untuk topologi fisik sudah jadi. Dan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk mengkonfigurasi PC hostnya. Kita akan masukkan IP dari masing-masing PC. Kita masukkan IP yang ada di tabel ini. Untuk PC satu itu 192.168.1.10 dan 1.11. Dengan cara kita masuk ke sini, desktop, IP configuration, kita masukkan 92.168.1.10 dan subnet masnya 255.255.255. Oke, untuk PC kedua sama titik 10, titik 11. Oke, untuk konfigurasi PC host sudah. Kita selanjutnya coba cek connectivity dari masing-masing PC apakah sudah ada untuk IP-nya. Dengan cara masuk command prompt, ipconfig /all. Oke, sini sudah terkonfigurasi untuk IP-nya di PC 1. Kita cek dulu untuk PC yang kedua. Oke, sudah juga untuk IP-nya. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi switch dengan cara masuk ke tampilan konfigurasinya. Kita ke switch yang pertama, masuk ke CLI, dan kita akan enter. Nah, di sini merupakan tampilan dari user biasa atau user SX. Untuk masuk ke dalam privilege, kita perintahkan enable. Nah, di sini untuk simbolnya berubah menjadi pagar, berarti ini menandakan bahwa kita sekarang sudah berada di mode privilege SX. Dan untuk eh, langkah selanjutnya kita bisa masuk ke global mode SX, global mode dengan cara mengetikkan perintah configuration config. Berarti kalau sudah ada config ini, berarti kita sudah masuk ke mode global atau configuration. Langkah selanjutnya di dalam konfigurasi terminal ini kita bisa memberikan nama untuk switch-nya dengan cara hostname S1. Di sini untuk switch sudah berubah nama menjadi S1 dan kita perlu selanjutnya untuk setting no IP domain lookup. Oke, kita enter. Nah, fungsi dari perintah no IP domain lookup ini untuk memberikan atau memberitahu bahwa di switch ini untuk perintah-perintah lain yang tidak terdefinisi itu supaya tidak terbaca sebagai DNS.
Jadi supaya prosesnya tidak lama. Selanjutnya kita perlu konfigurasi password. Kita akan konfigurasi password untuk switch yang pertama dengan cara enable secret class. Oke, ini untuk konfigurasi password enable secret class ini berarti kita memberikan password di dalam mode privilege-nya. Dan selanjutnya kita memberikan password untuk line con 0. Kita masuk ke config lainnya dan memberikan password password Cisco dan login. Nah, untuk password Cisco ini berarti kita memberikan password untuk masuk ke dalam menu konfigurasi awalnya atau user biasanya. Fungsi dari memberikan password ini adalah untuk menjaga keamanan dari tampilan konfigurasi switch agar user-user lain atau eh, perangkat asing itu tidak bisa langsung masuk ke dalam menu settingnya. Oke, kita coba exit. Kita coba, nah untuk tampilan awal berarti di sini eh, diminta password. Untuk password yang pertama kita masukkan Cisco. Nah, sudah masuk ke dalam user modenya dan kita coba untuk enable. Akan diminta password lagi dan kita untuk masukkan password kelas. Oke, untuk konfigurasi password sudah berhasil dan kita akan masuk konfigurasi interface. Kita akan masuk ke interface VLAN 1. Nah, di sini sudah masuk ke dalam interface VLAN 1 dan kita akan mendeklarasikan IP-nya. Kita masukkan IP address 192.168.1.1 dengan subnet masnya 255.255.255.0. Jangan lupa untuk menghidupkannya dengan perintah no shutdown. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi perintah MOTD atau message of the day yang berupa tampilan banner message untuk di awal ketika user masuk ke tampilan Sela ini dengan cara perintah banner MOTD pagar dan memasukkan message ini. Oke, kita coba exit. Kita coba ke menu paling awal. Kita coba enter. Nah, untuk tampilan emotidnya sudah keluar. Nah, yang terakhir perintahnya itu merupakan copy running config startup config. Apa maksud dari perintah ini? Perintah ini adalah untuk menyimpan hasil konfigurasi kita selama eh, switch ini sebelumnya disimpan agar ketika kita menghidupkan atau restart itu perintah-perintah sebelumnya tidak terhapus dan akan disimpan di dalam VRAM. VRAM. Oke, kita keluar dulu di menu config-nya. Oke, untuk building konfigurasi sudah berhasil. Kita selanjutnya coba show running config. Ingin melihat melihat konfigurasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini bisa terlihat untuk kita no IP domain lookup seperti konfigurasi di awal dan banner MTD, interface VLAN dan lain-lain. Lalu kita juga ingin ngecek soft version dari iOS kita.
Oke, di sini terlihat untuk versi dari iOS kita. Dan yang terakhir, kita ingin melihat eh, interface apa saja yang tersambung di switch ini dengan cara swipe interface brief. Oke, di sini terlihat untuk status dari masing-masing port PC Ethernet yang ada dengan status up, down, dan assign IP yang sudah ditambahkan. Oke, kita juga ingin melakukan konfigurasi di switch yang kedua. Oke, kita sudah berhasil konfigurasi di masing-masing perangkat. Selanjutnya kita akan tes hasil konfigurasi atau memverifikasi hasil konfigurasi dengan cara ping ke masing-masing perangkat. Yang pertama kita akan ping untuk dari PC ke switch, PC ke PC. Kita coba masuk ke command prompt di PC satu dengan cara kita ping. Kita akan coba ping ke switch. Oke, di sini kita telah berhasil eh, untuk request dari PC satu ke switch. Lainnya kita akan ping ke PC 2. Oke, kita juga berhasil request ping dari PC satu ke PC 2. Menandakan untuk konfigurasi masing-masing perangkat ini telah berhasil. Dan selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada dari modul ini. Yang pertama, di sini menunjukkan kenapa terdapat status untuk di show IP interface brief ini status up and down. Nah, maksud dari status up and down ini menunjukkan status port yang aktif digunakan pada perangkat tersebut. Contoh di sini untuk switch satu yang menunjukkan status up itu adalah port capacitor red 0, port 0/6 dan filanya. Jadi karena di sini yang aktif itu capacitor net 0/1 itu menunjukkan hubungan antara switch ke switch ini menggunakan port eh, 0/1 dan selanjutnya untuk 0/6 itu terhubung ke PC. Jadi maksud dari status up and down itu menunjuk hanya sesederhana menunjukkan port mana yang aktif digunakan pada perangkat tersebut. Jadi port yang aktif dan singkatnya port tersebut bisa dialiri data atau listrik lah seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan ping itu tidak bisa dikirim dari masing-masing PC gitu?
Penyebabnya itu ada berbagai macam. Seperti contoh itu IP yang salah, entah itu salah ketika konfigurasi ataupun ketika salah ketika ingin ping, juga disconnect maupun itu perangkat kerasnya ataupun jaringannya. Lalu terdapat eh, switch power yang belum on di perangkatnya dan bisa juga perangkat rusak ataupun yang terakhir itu berupa firewall. Jadi perangkat itu tidak bisa ping karena terhalang oleh teknologi yang bernama firewall. Mungkin sekian penjelasan eh, video dari tugas akhir judul 1 Basic Switch. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.